pemirsa Solvina Talks, saya Pongki Barata kembali mengambil alih show kesayangan Anda semua. Maaf ya ibu-ibu yang sudah nungguin Sofi, hari ini bapak-bapaknya suruh nonton. Ya, tapi mungkin ibunya juga mengerti. Tamu saya hari ini adalah Om Bax, ya, bukan Om Bak Wave tapi Om Bagus. Ya, dari grup band NTRL atau Netral atau NTRL. Nah, itu nanti bisa dijelaskan apa yang terjadi di situ. Tapi juga Om Bagus ini, Om Bax ini hadir juga sebagai salah satu lirikus favorit saya. Saya sangat memperhatikan lirik-lirik beliau dari album yang pertama self-titled itu yang ada Walah itu, karena saya bawain Walah waktu SMA. Oh. Jadi Anda rilis Walah, saya masih SMA. Oh. Jadi salah satu penulis lirik yang handal dan juga pemain bass rock di Indonesia, dan saya bangga sekali bisa mengundang beliau hadir ke sini. Kita tanya, apa kabar Om Bax? Alhamdulillah kabar baik. Bagus Danar Dana. Bagus Danar Dana. Artinya apa itu, Mas? Nggak tahu ya. Nggak tahu? Nggak pernah nanya ke orang tua? Nggak pernah nanya sih. Gitu. Tapi mungkin kalau dicari-cari ada loh itu mungkin. Ada pasti artinya. Danar ya. Danar itu apa? Dana itu apa? Dana itu uang mungkin ya. Mungkin uang melimpah mungkin ya. Mungkin kali ya. Kalau bagus kan jelas artinya. Sejak kapan diom-omin, diombaxin? Sejak album Kancut. Saya punya. Tuh. Sejak Bukan. album Kancut apa album ini? Oke deh. Duluan mana? Duluan dia sih Oke deh. Oke deh ya. Coba kalau dilihat. Oh, kita lihat. Om Bagus atau? Oh iya di sini. Ini ininya. Mr. B. Mr. B. Belum. Berarti Kancut. Dia aja lupa. Itu siapa yang punya ide? Karakter gitu. Aku aja sih. Itu karakter, dimaksudkan sebagai karakter. Jadi setelah album keempat, terus kita rilis yang Oke deh, rencananya pengen ada nama yang baru lah, karena ini kan cuma berdua nih, tinggal nih, aku sama Eno, sementara Miten kan keluar. Oh iya. Yang lainnya lebih banyak audisional kalau ini. Iya. Oh iya. Aku nggak nyadar ini berdua. Oke, terus. Ya ini jadi kita tulis Mr. B dan Mr. E. Oke. Kenapa oke deh? DI ya, Mr. E dan DI. Kenapa oke deh gitu? Sebenarnya sih lebih ke pada zaman itu lebih sering gimana, lo setuju nggak? Oke deh. Oke deh, ya udah gitu aja lah albumnya. Itu term yang populer saat itu ya. Oke deh gitu ya. Oke deh. Ini label Buletin ya? Masih Buletin. Berapa lama di Buletin? Berapa lama sampai ini album terakhir deh pokoknya kalau yang Kancut. Itu juga perlu dipertanyakan itu. Di tengah orang berpuisi-puisi, liriknya Om Bax kan sebenarnya puitis ya, tapi ini ngasih judulnya Kancut. Gambar Kancut lagi. Ini kenapa ini? What happened? Ya ini sama Oke deh juga, pada saat itu orang lebih bilang Kancut lo atau apa kayak gitulah. Jadi kita namain adalah album Kancut. Mungkin itu yang membuat Netral atau NTRL sekarang itu relevan sama anak-anak muda zamannya ya. Bisa jadi. Menangkap apa yang terjadi di situ. Oh ini sudah masuk Coki. Oke. Ini kalau cover gini bikin sendiri nggak sih atau ada orang? Ada. Ini siapa yang bikin waktu itu? Aduh aku lupa namanya. Ada teman juga Dito kalau nggak salah. Nah terus kita kasih konsepnya album Kancut, pengen gambar Kancut. Terus dalamnya bebas dia mau ini kayak apa cover dalamnya kayak seperti apa kita bebasin ke dia. Sebenarnya Netral tuh band rock atau band punk atau band alternatif sih? Aku sih lebih suka disebut si alternatif rock ya. Sebenarnya ya, bukan punk ya? Bukan punk. Kenapa image-nya punk ya? Karena ada beberapa lagu kayak Walah itu yang kayak genre punk kan. Wow, nyanyinya kayak gitu loh. Jadi orang, wah nih punk nih. Padahal di lagu yang lain ada aku yang kayak lagu Bulan atau Tiga Dini Hari atau Bulan ya. Iya, atau lagu yang lain-lainnya. Iya. Ya kan. Lagu Boring Day itu kan nggak punk. Aku nyanyinya lain lagi gitu cara nyanyinya. Lebih ke Smashing Pumpkins nggak itu ya?
Nggak tahu juga deh. Enggak ya, tapi waktu itu dengerin kan, Smashing Pumpkins Dengerin kan lagi juga. top-topnya kan saat itu. Kalau di studionya pada saat era ini ya, era Miten, Bimo, Om Bagus ini di studio, ini metodenya masih sama nggak dengan yang trio sekarang? Apa beda dengan trio yang dulu? Sama Beda sih metodenya, kita selalu ngejam. Kadang-kadang ada bawa chord juga, misalnya Eno bawa chord, Coki bawa chord gitu loh. Atau kadang-kadang Miten sudah bawa chord nih, gua ada mentah chord maksudnya ini. ya? Iya, hanya mentah aja nih. Terus nanti begitu masuk studio, kita olah lagi tuh, aransemen ulang lagi gitu loh. Oh, jadi rata-rata bawa bahan mentah ya, bukan bahan utuh? Ada yang kita bikin langsung di studio, ngejam gitu. Ada yang bikin ada bawa barang mentah gitu loh. Contoh Walah deh, Walah itu ngejam atau? Wala sih lebih ke ngejam ya. Oh, itu hasil ngejam. Bulan juga ngejam juga. Bulan kan juga cukup ngetop saat itu ya, Iya, lagu keduanya. Dibuatin video klip nggak itu waktu itu Bulan? Dia Bulan nggak dibikin video klip. Yang dibikinin video klip kalau nggak salah cuma 2, Pelangi Wala ya? sama Pelangi aja. Pelangi ya. Nah itu aku bawain Walah sama Pelangi itu. Nah Pelangi kan makan lagu Kus Plus yang Kus kita Plus, ya. aransemen ulang dengan gaya kita lah. Nah mungkin di 2 lagu itu yang orang bilang wah ini kayak ngepang nih gitu. Betul, image-nya di sana sih. Image-nya kesana. Karena semua band sesudah netral yang muncul di tahun 90-an itu 95, 96 dan seterusnya. Kalau formatnya trio dibilangnya udah ngikutin punk ala netral, udah jadi penerusnya. Padahal maksudnya alternatif sebenarnya. Alternatif. Oh. Kan pada saat itu juga itu kan tahun 90 pada saat itu juga ada Nirvana lagi naik grunge juga. Iya, sebenarnya lebih ke sana ya. Nirvana bukan punk jelas Bukan ya. punk, Iya, tapi iya, iya. spiritnya spirit punk. Spirit punk. Bangga sih Mas punya punya album ini. Terima kasih loh. Bangga nggak sih? Maksudnya Om Baks ini menelurkan satu gerakan ya. Bukan, ini kan album ini keluar menjadikan ini satu gelombang gitu loh Mas. Karena aku bisa ngomong gitu karena akulah orang yang masuk ke gelombang itu di tahun 96 itu, bawain di SMA itu. Karena ada musik kayak netral gini saya jadi bisa ngeband. Karena mudah ya, relatif mudah kan ngapalinnya apa gitu. Nyanyinya aja yang berat. Pada saat itu orang bilang musik 3 chord ya. 3 chord. Iya, yang simple mainnya 3 Iya. chord doang gitu. Buat aku sih ya bangga juga karena baru pertama kali masuk label, terus banyak orang dengerin dan ternyata banyak orang suka dan diterima konsep bermusiknya. Konsepnya. Ya syukur alhamdulillah gitu loh. Zaman album ini kita agak stay di sini nih. Zaman album ini masih ada album Tidak Enak. Ini keduanya ya. Iya, Bobo album ya, kedua. Bobo. Iya, Bobo. Nah, ini kan alternatif ini kalau ini. Bisa dibilang begitu. Singlenya kan Bobo itu kan. Iya, Ini alternatif. Nah, pada saat di era-era ini Mas, paling sering berantem sama siapa? Sama Bimo apa sama Miten? Kita selalu demokratis ya, maksudnya gini, selalu menanamkan 2 lawan 1. Kan karena kita bertiga nih. Oh, voting. Voting. Jadi 2 lawan 1. Misalnya yang 2 kepengennya gini, yang 1 ya harus ngalah gitu loh. Emang Mas Bimo bisa ngalah? Hah? Sejauh ini sih seperti itu. Mas Bimo. Sejauh ini sih seperti itu. Bisa gitu ya? Iya bisa. Berdasarkan siapa yang terbanyak gitu loh. Iya. Tapi kadang-kadang itu bisa berubah lagi. Berubah lagi dalam artian gini loh. Tapi kayaknya enaknya diginiin deh. Kayaknya di aransemennya gini deh. Ya udah deh, ayo. Jadi lebih ke ayo aja, lebih Fluid ya? Cair aja. Cair aja. Cair ya. Iya deh, bandnya. kalau itu ya, ngerasa lebih bagus, ya ayo aja gitu loh. Kenapa enggak gitu loh. Karena kan kita semua tahu Mas Bimo bukan hanya drummer kan, dia juga penulis, dia juga produser, multi instrumentalis juga. Jadi makanya saya bertanya berantemnya sama Mas Bimo, memang dia bisa nurut orang dia juga mental produser gitu. Tapi ya terbukti sampai sekarang masih berproject sama Mas Bimo ya. Total ingat nggak Mas total berapa album netral plus NTRL? Mungkin 14 kali ya dengan The Best. Netral is the best. Natural is the best. Terus ada lagi ya 14 mungkin. Mungkin. Iya. Bisa di Google kok, bisa di Google. Memang kalau saya juga lupa kalau ditanya berapa album karena
ya udah terani ya, fokusnya merilis ya, bukan Merilis bukan udah ngitungin. berkarya aja, Udah berkarya udah. Nah, ngomong-ngomong berkarya nih, sekarang bisa dibilang tinggal di Bali. Tinggal di Bali dengan segala fasilitas yang harus kita bilang juga bahwa berbeda lah fasilitas medianya, studionya, kemudian environmentnya, lingkungannya, koneksinya dengan yang kita dulu di Jakarta. Iya. Kalau saya sih sudah menemukan balance di mana saya bisa apa di sini dan bisa apa di Jakarta. Nah, kalau Mas Bagus sekarang udah berapa tahun berarti? Aku baru 6 tahun. Lumayan Mas. Nah, sudah menemukan apa di Bali dan apa yang membuat 6 tahun itu berarti buat Mas Bagus di Bali ini. Alhamdulillah sih udah bisa menemukan karena di Bali sendiri aku membuat 2 album. Oh. Yang pertama dengan teman-teman Bali membentuk band namanya Jalan Tengah dan sudah rilis album juga. Albumnya yang pertama kita bikin adalah versi mini album itu Jalan Tengah yang berjudul Animo, lalu disusul yang kedua adalah yang album beneran yang lebih banyak itu full album judulnya Garis Putih. Oh, nama bandnya Jalan Tengah. Nama Itu bandnya Jalan Tengah. kalau dijelaskan konsepnya apa itu Jalan Tengah itu? Jalan Tengah itu konsepnya lebih ke rock ya. Beda dengan kalau didengarkan beda dengan netral atau NTRL. Iya sih, memang beda. Lebih folky apa ya kalau menurut saya? Apa lebih oldies klasik rock klasik gitu? rock. Klasik rock ya. Klasik rock. Iya, gitu. Berapa personelnya Jalan Tengah itu? Berempat. Iya. Om Bas main bass juga apa enggak? Ya, aku main bass sambil nyanyi, terus ada Blimade Rembo yang main gitar, vokal juga. Terus ada Mangde yang main drum dan ada Gus Budi yang main gitar. Oh, padahal Mangde juga main gitar juga bisa dia. Main gitar bisa juga dia. Oh, iya. Seru ya. Itu kenapa bisa terjadi Jalan Tengah itu? Apa karena pandemi atau karena apa? Ya karena pandemi. Oh bener ya? Padahal saya ngarang-ngarang aja. Oh bener ya? Saya udah baca. Enggak baca. Jadi karena aku inget rilisnya pas pandemi. Pas pandemi, iya. Jadi kita ketemu pas waktu itu, aku sering main ke tempatnya Pak Di Rembo. Ada acara bagi-bagi pangan di Twice Bar di Kutas itu. Lalu Pak Di Rembo ngajak, Ombak, gimana kalau kita isi yuk acara kita lagu orang aja atau siapa gitu. Cuman kan kita berdua doang nih, nanti personil yang lain gimana? Oh gampang, nanti saya atur gitu. Udah habis itu Pak Di Rembo cari tuh, ketemulah Mangde sama Gus Budi gitu. Mereka mau ikut join, kita gabung, terus kita mulai isi di acara di Twice Bar itu untuk ya menghibur lah. Acara sambari habis selesai bagi-bagi pangan saat pandemi itu ya, terus kita ngibur mereka, kita main manggung gitu kan. Terus berlanjut tuh habis itu, wah kayaknya seru nih, Jalan Tengah diundang lagi tuh untuk main di beberapa tempat teman-teman. Ada gigs gitu. ya? Iya, ada gigs gitu loh. Lalu habis itu kepikiran untuk mulai bikin album. Kebetulan aku punya stok lagu banyak kan, gitu. Terus aku bilang, ini udah nih pakai ini aja nih, lagu ini aja gitu loh. Aku kasih beberapa lagu dan akhirnya dirilis lah album Animo itu, mini album itu. Mini album Animo ya. Animo itu. Setelah mini album rilis, banyak dapat ini tuh tanggapan tuh, manggung mulai rame tuh manggung kan. Gelinding lah ya. Gelinding dengan begitu, nggak nyangka juga gitu. Lalu habis itu kita kepikiran untuk bikin gimana kalau kita tambahin lagi lagunya, lalu si mini album ini kita masukin juga jadi dengan tambahan lagu itu jadi satu album, full album, dan akhirnya dirilis lah Jalan Tengah yang album Garis Putih itu dengan ada kalau nggak salah sekitar 13 atau 14 lagu lah gitu. Iya. Tambahan. Pada saat itu apakah juga karena kesulitan beraktivitas dengan NTRL-nya atau? Itu juga jadi salah satu ya, karena akses ke Jakarta kan agak dibatasi dan banyak gigs yang nggak bisa dengan sembarangan, harus colok hidung dengan tes dan mesti kasih ini, kalau ke bandara mesti kasih vaksin. Ini sudah vaksin itu kayak gitulah. Ya di Jakarta sendiri atau di tempat acara-acara lain kan juga kan semua di nonaktifin sementara ya. Karena kondisinya lagi kayak gitulah. Dan kebetulan sebelum Jalan Tengah aku
membikin solo project. Maksudnya Iya, aku iya. mau bikin project solo. Tadinya yang pertama aku kontak tuh adalah Didit Saat. Nah, lalu Didit Saat bilang, oh itu ada teman di Bali yang oke juga, dia bilang dia menyarankan aku untuk menghubungi Putu Denny Surya. Denny Surya, drummernya Dialog Dini Hari. Lalu aku Produser juga dia ya? Iya, produser juga. Lalu aku hubungi Denny Surya dan aku kasih lagu-lagunya, ayo kita gas Ombak, kita bikin album solo. Nah, kita kerjain di studionya Wayan Jos, Zat Kimia. Nah, udah deh beberapa kita bikin di situ. Lalu setelah pengerjaan dari sana, dari Ian, kita bawa lagi materinya ke sana, ngerjain untuk lebih detail dan segala macam. Kira-kira mau ditambah apa lagi? Proses yang agak cukup lama tuh. Jadi setelah si Jalan Tengah rilis, baru si album soloku. Padahal ngerjainnya duluan solo. Yang bagus dan Nardana ini kan? Yang merah itu kan album merah. Orange yang ada sunset itu. Siapa yang bikin artworknya itu? Artworknya yang bikin Krishna basisnya Navikula. Oh ya? Wah, itu info banyak dibantu sama teman-teman. Ya berarti benar, itu menguatkan tadi statement Om Baks bahwa ya udah menemukan ininya ya, celahnya, ritmenya di Bali seperti apa. Malah bikin 2 album di sini ya. Jadi yang Jalan Tengah itu dan Bagus dan Nardana itu. Yang terakhir ini dirilis vinilnya. Itu gimana ceritanya kok yang dirilis malah vinil gitu? Kan pertaruhan cukup mahal. Setelah ekonomi mulai membaik dan mulai banyak manggung lagi si Netral, NTRL. Ya aku nabung. Pada saat itu aku sempat ketemu di Record Store Day dengan Om Jo dari PHR. PHR tau? Iya. Lalu berlanjut ngobrol. Kenapa nggak si album solo aku ini aku bikin vinil gitu loh. Walaupun aku nggak punya vinil, tapi vinil itu sesuatu yang buat aku berharga banget gitu loh. Nah akhirnya aku bikin vinil dan sempet juga sama dari Sabda Nada dibikin kasetnya juga. Sabda Nada? Ya, Sabda Nada. Sabda Nada itu maaf tuh apa itu? Nah, label juga. Oh label. Label nggak besar lah, kecil juga di Jakarta. Label indie? Iya, label indie. Dia memproduksi kasetnya? Memproduksi kasetnya. Yang kaset bagus. Itu, tapi vinilnya bikin sendiri? Aku bikin sendiri. Oh, so far gimana hasilnya dengan dikeluarin vinil ini? Alhamdulillah sih, animonya sih bagus sih gitu. Oke ya, stoknya sudah menipis? Mulai menipis ya. Walaupun jalannya pelan-pelan. Ya tapi Om Baks rajin juga sih promo vinil itu. Aku lihat sangat rajin. Ya karena modalin sendiri kita jadi harus gitu ya. jadi akhirnya itu sudah ada produk vinilnya. Sudah ada. Dan kayaknya nggak tahu ya apakah hitungan saya benar atau salah nih. Laku satu vinil tuh lebih banyak dapatnya daripada 1000 streaming Spotify mungkin ya. Ya, kurang lebih seperti itu. betul Mbak. Ya. Jadi lebih baik memperjuangkan orang beli satu aja daripada nungguin 1000, nungguin uang dari 1000 streaming Spotify ya. Iya, betul sekali. Itu melihat peluang bisnis atau apa sih? Selain itu alasan artistik. Ada peluang apa? Kenapa harus vinyl? Kenapa nggak CD gitu? Aku melihat di PHR itu 2 itu yang orang banyak cari gitu loh. Vinyl dan kaset. Maksudnya pada Record Store Day itu kan di situ orang mengkoleksi pada saat Record Store Day sebagai kan barang koleksi. Barang koleksi mencari. Itu yang lebih dicari gitu loh. Terakhir jual CD ingat nggak kapan? Terakhir jual CD itu tahun 2000 berapa ya? Belasan. Netral atau yang netral. Itu yang terakhir tuh kalau nggak salah yang sama Eric tuh. Oh, ya, beli fisik. Rilis fisik. XXV itu album XXV ya. Oh, ya. Itu terakhir ya. Habis itu digital aja. Enggak, habis itu kita bikin lagi. Ada lagi. 2023 sempat si Netral rilis album Let's Go tuh. Oh, Let's Go. Ya. Yang kaset. Iya. Let's Go itu yang bukan Lego ya? Let's Go ya? Let's go. Oh ya. Let's go. Bahasa Indonesia, Let's go.
Kita ke netral dulu ya. NTRL lah atau Oh, lebih enaknya NTRL ya? NTRL, ya. Oke. Itulah, itu yang jadi masalah. Saya ini kan dibesarkan di era netral, gitu ya. Padahal Tapi sama aja sih sama orang-orangnya aja. dia juga. Tapi itu akan masalah kalau di spanduk ya. Kalau itu di bahan promo akan masalah nggak sih? Netral. Misalkan panitianya salah nih nulisnya netral gitu, masalah nggak? Lebih enakan sih sekarang kita udah mengklaim NTRL lebih itu. Lebih solid ya. Lebih solid dengan formasi. dan membedakan gitu loh. Versi netral aslinya ada? Yang netral Mas Bimo masih jalanin itu? Atau gimana? Udah enggak juga. Ya kan dia yang punya ya. Ya kan itu udah ada di podcast lain. Kita nggak ngegosip. Tapi pastinya udah ada di podcast lain bahwa nama netral dimiliki oleh Mas Bimo. Itu dijalanin? Enggak ya? Enggak juga. Tapi sebenarnya dia udah menyerahkan ke kita juga. Gimana sih Mas Bimo nih? Jadi dia pegang diserahkan juga. Jadi setelah ada sedikit inilah Huru hara. Ya. Habis itu dia telepon aku, dia minta maaf, terus dia bilang maaf ya waktu itu gua kilaf gini. Tapi kalau lo mau pakai nama netral lagi nggak apa-apa. Terus aku bilang, wah ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kan gue juga udah bilang sama lo, lo mau pakai nama netral itu, lo kan udah keluar. Walaupun lo yang mengklaim, tapi lo keluar, bukannya gue keluarin, ya kan? Dan lo udah menyerahkan itu ke gua dari sebelum lo keluar. Dari pas lo keluar, lo kan udah menyerahkan. Untuk dibawa diteruskan. Iya, diteruskan sama. Iya, dua baik. Ya nggak apa-apa lah, namanya teman ya kan, khilaf ya. Gue sih nggak masalah. Iya. Kita mau bikin 25 tahun tuh ada acara ya, NTRL ada gitu 25 tahun. Kita ajak tuh Bimo dan beberapa teman-teman gitu untuk main. Nah Bimo ketemu dah tuh sama Coki, terus ya di situ pas latihan dia bilang sorry ya, gue gini. Kalau lu pada mau pakai nama netral lagi silakan monggo. Enggak, kita udah nyaman di NTRL. Karena mungkin juga nama NTRL itu juga membawa berkah juga untuk bisa sampai sekarang ini juga gitu loh. Ya mungkin kalau nggak ada itu ada huru hara itu nggak akan sepanjang ini juga gitu loh. Om Bagus sih kayaknya orangnya slow ya, tidak mendendam. Pernah ada kasus marah banget nggak sih dalam hal lain gitu? Nggak harus. Kayaknya kan dengan nama aja nggak marah, dengan apapun kayaknya kalem aja. Ada yang marah satu nanti saya simpan pertanyaan. Mana royalti gue? Itu kayaknya emang begitu. Nah itu memang bawaan atau sebenarnya ada amarah terpendam tersalurkannya lewat lirik atau gimana? Lirik ini jadi tempat keluarnya Om Bagus atau sebenarnya Om Bagus emang sebenarnya? Ya bisa juga lirik itu jadi tempat ini atau nggak tahu ya, karena bermusik menyanyi atau sekedar main musik, bikin lagu atau apa itu kayak mengeluarkan apa sih energi yang jelek itu negatif jadi keluar gitu. Tersalurkan. Itu keuntungan kita musisi itu. Iya, seperti itu. Ya, kita nggak perlu banting barang ya. Banting barang atau apa. Dan aku sih lebih suka kalau ada yang nggak cocok atau apa, aku lebih suka aku lihat diri aku dulu. Kenapa nih? Ada yang salah apa nih? Introspeksi. Termasuk kejadian netral NTRL ini? Gitu. Aku lebih suka ngelihat ke dalam diriku. Apa ini? Oh gini. Ya ini mungkin aku juga nggak mau nyalain aku. Mungkin pada saat itu Bimo sedang ini dia. Oke, nanti kan pada kalau udah jelas pikirannya atau apa, dia kan akan ini dengan sendirinya. Ya itu hebat loh itu Mas, bisa menahan. Ya alhamdulillah ya. Ya kan? Karena buat aku ngapain sih capek-capek mengen. Nah itu. Ada orang yang sangat overthinking terhadap permasalahan gitu. Kalau Mbak masalah nama aja nggak ya udahlah kita ganti nama, segampang itu tuh sebenarnya ini juga loh bisa dicontoh itu. Amin. Karena akhirnya kan NTRL jalan, hubungan dengan Mas Bimo juga nggak berubah gitu kan, kembali seperti sedia kala gitu. Tapi nggak pernah marah sama beliaunya, nggak pernah marah ya? Enggak sih. Nggak bisa juga marah sama beliau ya? Ya karena aku udah tahu dia dari kita dulu, teman dari SMA kan, jadi aku udah tahu karakter dia. Ya. Pun sebaliknya ya? Pun sebaliknya kayak gitu. Nah yang aku hilang penjelasan ini adalah Mas Bimo tuh keluarnya waktu apa ya? Waktu apa? Di album ketiga. Setelah rilis album ketiga. Album ketiga tuh apa ya? Berarti Minggu ini. Album Minggu ini? Iya, album Minggu ini.
dia kan dapat tawaran untuk main dengan Ahmad Ben bukan? Dewa. Dewa, ya. Nah sebenarnya di situ aku yang agak marahnya di situ sebenarnya. Dengan Bimo. Kenapa? Karena gini, aku pikir dia yang dulu adalah ngajak aku gitu ya untuk Gus setelah SMA, Gus yuk kita bikin band gitu. Terus dia banyak berkorban untuk bikin demo, muter ke label segala macam untuk perjuangkan si Netral ini gitu loh. Tapi begitu sampai album ketiga, kok dia malah dia yang lompat sendiri gitu loh. Di situ yang aku sempat ini sendiri. Terus akhirnya ya aku berpikiran gitu ya sudah mau gimana lagi. Aku dikuatkan lagi dengan Bimo bilang ya yang itu tadi aku bilang. Terus ini Netral gimana? Siapa? Kan kita udah sampai segini nih. Maksudnya sudah 3 album, orang sudah banyak tahu. Dan akhirnya Bimo bilang, kan Netral itu elu, dia bilang. Oh, ya. Maksud lo, ya Netral tuh lebih banyak tahu elu gitu loh. Aku nggak tahu maksudnya dia elu itu apakah sosok aku, visualnya mungkin ya, figur atau apa? Dia bilang elu. Apakah aku sama Miten udah kayak gitu. Tetap ada lu, tetap ada Netral gitu loh. Dengan ada lu gitu. Aku nggak tahu ya pokoknya ini udah 3 album dan sayang kalau berhenti sampai sini, dia sempat bilang gitu. Udah sekarang gua kasih ke lu aja gitu, dia bilang gitu. Di situ aku sempat ya udah deh kalau lo emang mau jalan itu ya udah. Aku sempat kesel, sempat frustasi dan segala macam. Udah gimana nih harus, karena itu yang shock pertama kali kan. Oh iya ya, di saat band begini banget ya. Iya, begini. Album 1 2 3. 1 2 3 kan. Dan lagi itu pas tahun 98 lagi. Oh iya, kerusuhan. Kerusuhan ya kan. Waduh, ini kita harus berjuang nih. Aku dengan Miten harus cari penggantinya Bimo gitu kan. Nah, akhirnya cari sempet ngetes beberapa teman gitu, ada Tony Trax juga, ada tetanggaku itu Tony Trax. Iya, Tony. Sempat nyoba, akhirnya Miten ketemu sama Eno. Oh, Miten yang ketemu Eno. Miten bukan Ombak ya? Bukan aku. Miten ketemu Eno. Terus Miten ngajak Eno untuk ketemu sama aku gitu. Habis itu kita ajak main di beberapa manggung. Setelah latihan ngejam. Aku rasa nih pas nih Eno nih. Ya kita ajak lah beberapa panggung sampai akhirnya dia dibaptis tuh. Iya. Masuk lah gitu. Ya memang menggantikan Bimo juga PR ya pasti ya. Kalau nggak punya gaya sendiri agak repot karena kuat kan sebenarnya. Mas Bimo juga ngomong gitu, sebenarnya dia juga netral sebenarnya kan pada saat itu ya. Maksudnya figur yang kuat di netral. Iya, dia ada sosok yang kuat. Pada saat itu juga aku bilang ke Eno, jangan bermain seperti Bimo, tapi jadilah diri kamu sendiri gitu. Iya. Gitu. Jadi bebas aja gitu. Kita di sini semua juga begitu kok. Maksudnya aku, Miten, Bimo sebelumnya juga begitu. Jadi kita keluarin semampunya kita aja. Kita bisanya segitu ya segitu gitu loh. Jadi ada era bagus Miten dan Eno ya? Eno, iya. Di album apa itu berarti? Di album Paten. Nurani itu. Oh iya. Oke. Ya itu yang membuat netral karena dia lagunya ngepop. Iya. Semakin luas segmennya. Iya. Cewek-cewek seneng tuh. Iya. Nah, itu. Jadi waktu saya di Radio Jeronimo dulu sebagai anak didiknya Radio Jeronimo ceritanya. Jogja. Itu ada kuis. Saya lagi di sana itu, ada kuis. Oke, kita lagi ngomongin album lagunya Netral yang Nurani. Pertanyaannya, kuisnya adalah nyanyikan refren dari lagu Nurani. Bukan gitu. Bukan. Loh, itu refrennya bukan gitu. Penelpon. Enggak taunya yang jawaban yang benar adalah Aku inget tuh. Iya kan? Enggak, yang benar adalah aja. Iya, yang benar itu bagus di situ ya. Iya kan di situ. Oke, khusus lagu Nurani ini kan lagu yang breakthrough yang besar sekali di eranya. Itu tahun berapa ya? Tahun 98 akhir apa 99? Ya, era situ ya. Nah, anyway, itu lagu yang besar sekali. Itu kenapa switch-nya dari udah pakai loop, suara perempuan, ya kan, semua jurus dilawan itu. Iya, semua jurusnya netral di album sebelumnya dilawan. Itu kenapa berani begitu? Aku berpikir ini untuk next level setelah 3 album ini dan pergantian dari Bimo ke Eno.
harus apa nih sesuatu yang Oh, memang di konsep. di konsep Oh, gitu loh. oke. Harus sesuatu yang beda lagi gitu loh si netral ini gitu loh. Apalagi dengan ditambahnya drummer baru kan, bukan Bimo gitu tapi Eno gitu loh. Jadi apa nih yang mesti kita bikin? Dan liriknya lebih ringan kebanyakan. Iya. Lebih gampang di ini dan tidak terlalu puitis. Iya, dan ada suara perempuan juga. Iya, ada backing vokalnya. Backing vokal perempuan yang langsung itu jadi lagunya, ya istilah populernya ngepop aja. Ngepop, Jadi iya. ngepop. Sampai sekarang masih dibawakan? Nurani ya kadang-kadang masih kita bawain juga. Kalau lagunya dalam show 45 menit, itu masih dibawakan? Kadang-kadang kita bawain, kadang-kadang Oh, malah enggak? ya tergantung dari ini. Kalau Walah enggak ya? Walah masih kadang-kadang kita Masih? bawain. Kalau cuman 8 lagu mas gitu, dibawain yang album 1 dibawain? Pokoknya itu seininya kita aja sih. Kebanyakan sih ya lagunya. Kebanyakan iya, makanya orang taunya yang mana nih ini. Misalnya ada, kita lihat ini juga kalau acara-acara kayak apa sih kantor atau apa, kita lihat kan dari si bosnya misalnya, bosnya bosnya kan mungkin dia lahir seperti kamu atau di era-era yang itu kan 90-an Wah, atau itu apalah. 90-an, pasti dia tahu yang itu. Kita bawain yang Oh, karena rentang karirnya panjang sih ya? iya, lumayan lah, udah 33 tahun. Jadi tiga dekade udah kita lewatin, jadi kita tahu nih, oh nih yang kalau manggung yang ini pangsa-pasarnya yang ini nih, berarti albumnya yang kita bawain album-album yang ini nih gitu. Jadi ya tinggal enak aja switchingnya lagu-lagunya gitu. Iya. Orang tua Om Bax memahami nggak sih bahwa anaknya seperti ini, seniman tulen? Sering nipu teman. Di awal-awal ya seperti orang tua kebanyakan zaman dulu ya, di era-era dulu ya pasti ditentang. Ditentang? Terus membuktikannya gimana? Setelah aku punya album dan dia dengar dan dia lihat di TV, baru direstui lah. Ya. Maaf, orang tua masih ada? Udah nggak ada. Semua udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, jadi pada saat itu ditentang, terus Om Bax cari jalan sendiri berarti itu ya? Alat gitu minta dong? Beli alat nggak? Justru aku nggak punya alat. Hah? Jadi waktu album pertama? Nah itu Bimo semua. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Nah itu Bimo semua. Makanya aku bilang Bimo itu yang paling Yang ngumpulin ya? ngumpulin kita gitu. Dari kita mulai Mentalnya latihan. udah produser dia? Iya, dari zamannya SMA dia udah yang ngajak kita ngeband. Aku pakai bassnya dia ada bass, ada gitar. Cuma drum aku nggak tahu dia punya, kalau kayaknya dia punya. Cuma ya kalau di studio kan udah ada kan. Nah, jadi udah pakai snare, kayaknya dia bawa sendiri juga. Kayak mungkin dia udah punya kan. Ya udah, aku pakai bassnya dia, Miten pakai gitarnya dia gitu. Jadi punya duit baru setelah album pertama untuk beli ya? Habis itu beli? Abis itu baru beli. Apa yang dibeli saat itu? Ingat nggak? Waktu itu yang pertama kali aku punya itu Squire. Squire, Jazz oke, Bass. Jazz Bass Squire. Jazz Bass Kalau Squire. rekamannya pakai Rekamannya aku pakai yang Soundgear Ibanez. Ibanez. Oh. Nah, untuk yang awal ya. Iya. Terus setelah itu baru aku beli yang si Thunderbird. Thunderbird, jadi ikonik itu. Sampai masih ada ikoniknya. Bassnya sendiri sudah nggak ada, sudah aku jual karena kondisinya udah nggak layak lah untuk dipakai. Nah, cuma aku beli yang baru lagi karena emang aku suka karakternya si Thunderbird itu. emang jantan. Bukan Shape-nya juga. jangan aja, soundnya cocok banget. Tung gitu ya. Jedang gitu. Oh, oke. Panci banget lah dia gitu. Panci. Ini orang tua sempat gak setuju tapi nekat akhirnya berhasil jalan, habis itu direstui. Jadi kalau orang tua si almarhum dulu ngelihat sebagai orang tua, beliau melihat Om Bax manggung gitu, sempat bilang nggak, wah anakku akhirnya kamu berhasil membuktikan, sempat bilang gitu nggak? Ada terucap gitu nggak? Nggak ngucap tapi kelihatan dari mukanya. Oh ya, sumringah gitu. Tapi nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Ya yang beli bass, pas aku beli bass Gibson itu yang Thunderbird, dia bantu aku
Nambahin. Nambahin. Waduh, itu bukti. Bukti, ya. Bukti. Om Bas anak keberapa? Aku anak ketiga. Dari 4 bersaudara. dari 4. Yang lainnya kerja normal atau seniman juga ada? Sebenarnya yang paling seniman di antara kita adalah kakakku yang nomor 2. Oh, nomor 2. Beliau apa? Seniman apa? Dia itu dulu sempat masuk ke desain desain grafis di Trisakti. Dia itu dari kecil ya dia paling apa sih? Seni ya? Paling nyeni, bikin tas kulit dengan ini sendiri. Modelnya kayak lemari tapi dia bikin sendiri dengan dari pralon gitu dia tempel itu dipotong-potong. Instalasi gitu. Terus banyak kerajinan yang dia bikin kayak manik-manik, dia bikin cincin, gelang. Terus sepatu mokasin India dia bikin sendiri. Oh ya? Oh ya, sebenarnya memang nyeni ya. Lebih nyeni dia gitu nyeni, loh. ya? Dan main musik juga, gitar segala macam. Dan ngelukis juga dia, ngelukis. Ini sorry kalau boleh tahu, ini keluarga Jawa atau keluarga apa sih? Keluarga Bapak Ibu almarhum itu? Bapakku ada Jawa dan Padangnya. Oh, Jawa dan Padang. Saya juga tadi mau nebak Padang, cuman kayaknya kok kayak orang Jawa gitu. Danar itu kan Jawa. Sedangkan ibuku sendiri orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Kalau Bapak dulu pekerjaannya apa? Dibesarkan ketika beliau kerja apa? Pegawai negeri lah. Pegawai negeri. Ngantor normal ya? Ngantor normal. Oh, ya. Kalau bapakku dulu antara setuju sama enggak, setuju juga enggak, bilang enggak juga enggak gitu. Ya cuma dilihat-lihat aja. Oke, terus tadi saya bilang ada tuh satu amarah yang ditumpahkan ke lagu itu. Royalty. Itu apa judulnya? Sebenarnya nggak ada judul. Sebenarnya aku itu apa sih itu? Sebenarnya juga bukan marah juga, cuman celotehan aja. Habis aku pikir ini teman-teman ributin royalty ya. Iseng aja lah, aku bikin aja lah royalty mana royalty gua gini-gini aja gini-gini udah judulnya kan gini-gini aja gini-gini aja akhirnya ya terus sama Bimo udah bikinin lagu ya udah kita pas lagi latihan waktu pada saat itu si Brutal diajak main di Monas kalau nggak salah. Nah kita latihan iseng bawain lagu itu, tadinya cuman latihan gitu aja. Bagannya pun dibikin di situ, bagan sih. Tapi dengan base-nya udah ada kan, yang royalty. Gua ya gitu-gitu aja. Maksudnya aransemennya yang dari situ, cuman dibikin di situ aja, ditambahinnya gimananya. Itu dirilis atas nama Om Bas ya? Atas nama Brutal. Oh Brutal ya, atas nama Brutal. Dan itu one take. Jadi itu direkam di studio latihan, terus cuman kita dengar, hasilnya bagus ya, udah cukup lah, udah nggak usah pakai ini, udah langsung aja. Spontan. Spontan dan kotor-kotornya yang ada aku ketawa dan ada salah menyebutnya, ada ini, biarin udah gitu aja gitu. Ya memang dua orang ini antik sih emang. Om Bas kalau berasa nggak sih kalau ya di luar kekerenan karyanya Om Bas dengan NTRL yang sekarang memang keren sih, terjaga gitu. Terima kasih loh. Berasa nggak sih kalau ketemu Bimo tuh bisa keluar yang gila-gilanya gini nih? Kan nggak cuman ini kan Brutal. Ada juga proyeknya Mas Bimo yang apa? Swing of Terror sama Swinging Terror. Nah, itu juga aneh-aneh juga kan. Om Bas juga ada tuh muncul di situ. Terus apa lagi tuh? Brutal ada lagi kan sebelumnya? Ada lagi. Banyak sebenarnya lu. Ada Brutal dan Swinging Terror itu. Swinging Terror sebenarnya ininya Bimo. Iya. Aku diminta dia, ada lagu nggak buat Swinging Terror? Ya udah aku kasih. Yang apa itu? Yang money, padahal cuma gitu doang ini. Makanya kerasa nggak sih kalau ketemu Mas Bimo bisa langsung kayak jadi alien kalian berdua gitu? Nggak tahu ya, mungkin kita punya, karena kita sudah kenal dari kecil. Dari kecil, teman dari SMA, dan kita tahu masing-masing dan gila-gilanya kita. Nah, gila-gilanya itu loh. Jadi bisa kayak ngeklik ya? aja Iya. gitu loh. Karena kan seandainya itu dibawa ke NTRL juga aku rasa kurang pas gitu. Karena ya makanya memang cocok sih ada kayak gitu-gitunya. Itu melegakan gitu. Proyek-proyek kayak gitu tuh proyek-proyek berharap sesuatu gak sih kalau dari kayak gitu? Ekspresif ya? Ekspresif aja sih lebih.
ya mau denger ya oke, silakan, mau enggak ya juga nggak apa-apa juga. Kayak terakhir yang kita rilis Brutal tuh yang apa tuh, Maling Kurap tuh kan. Maling Kurap ya. Nah, terakhir dia minta lagi, bikin Brutal ya lagi, bikin lagu lagi. Oh ya udah, bikinlah Maling Kurap, aku kasih lagu udah aku. Ya, itu jadi dia bikin terusan dang itu jadi. Terus tadinya dia cuma bilang terus dia itu cuma nyeletuk Maling Kurap. Lah udah itu aja. Ntar gua terusin liriknya. Nah, terus aku terusin liriknya kan, tipu sana tipu sini Maling Kurap. Maling Kurap terus project setan bisnis kentut yang penting dapat cuan udah gitu. Nah, gitu. Ya apa ya? Ya gitu deh, jadi kayak klik terus udah jadi ini nggak usah ribet-ribet gitu loh. Lirik-lirik itu kalau dikumpulkan dalam satu tulisan, entah buku, entah apa itu valuable loh Mas, karena kita bisa melihat Ombaks dari sudut pandang lirik gitu. Ya, itu kepikiran nggak sih untuk dikumpulin dalam inilah lirik-lirik yang saya buat? Masih ada sih aku itu. Ya, jadi kan? aku punya itu lirik yang dari album pertama sampai Masih simpen? Aku masih simpen. Wih, Masih aku simpen itu dalam masih aku simpen lah semua lirik-lirik itu. Berarti ada kesadaran ya bahwa ini karyaku ini valuable, entah sekarang entah besok ini ada sebenarnya nggak ada value-nya. kesadaran, cuma aku simpen aja. Oh iya. Kalau aku sih romantis sama tulisan-tulisanku. Aku merasa ini berharga paling tidak buat saya. Jadi ada beberapa yang disimpan, ada yang udah enggak. Dari 2003 ke atas saya simpan, 2001 saya 2000 saya nggak simpan. Tapi kalau aku sih romantis. Ada perasaan roman terhadap lirik-lirikku sendiri gitu. Kalau makan gratis. Nah, itu dia. Kalau Mbak simpan aja. Simpen aja, aku simpen, aku kumpulin aja lah gitu. Tulisan tangan. Tulisan tangan. Bisa dirilis suatu hari itu. Mungkin alhamdulillah kalau mau ada yang rilis. Ayo kita rilis. Ya kayak Nurani itu bisa dibahas kan liriknya, ada kedalaman. Karena begitu kita ngomong Nurani itu sudah bukan lagi cinta yang biasa gitu. Waktu itu mau ngomongin apa Nurani itu? Nah, ini juga sebenarnya pukulan ya pas di Bimo keluar itu. Jadi aku ngerasa ini aku stuck nih. Terus abis selesai tour itu aku dihadapin suara mau hilang. Oh ya? Mau hilang, terus dokter bilang ya dulu kan kita masih bandel-bandelnya lah gitu, bilang mau berhenti dari itu semua atau kehilangan pekerjaan. Oh sudah divonis ancaman. Terus habis itu aku pikir, aku tetap mau ngeband, aku tetap mau ngibur orang, bikin berkarya gitu. Ya udah, aku tahun 99 itu aku stop semua. Dan ya aku mulai belajar lah ya standar ya, baliknya ke agama ya semua ya. Dan ya itu akhirnya tercetus Nurani, aku kepengen jiwaku balik lagi murni seperti aku yang dulu, maksudnya aku yang masih kecil, yang masih kosong, murni, putih kertas kosong, yang ayo kita mulai lagi nih, restart lagi lah gitu. Maka tercetus si lagu Nurani itu. Berarti itu lagunya ternyata religi sebenarnya. dalam suara kecil, hati kecil yang berteriak sebenarnya ya. Oh sedalam itu toh. Kurang lebih. Waktu itu sudah menikah waktu itu? Belum ya? Belum. Jadi yang membantu proses untuk balik ke jalan yang benar tuh siapa? Ke keluarga atau bapak ibu atau siapa? Aku sendiri sih. Sendirian? Ya, aku sendiri. Ya itu karena ya mungkin dokter juga, karena dokter juga. Dan aku sendiri ngerasa juga pada saat itu kan si narkoba yang jenisnya lagi rusak banget gitu loh. Semuanya kena ya pada saat itu era itu. Dan aku ngerasa ya aku juga kena juga gitu teman. Aku ngeliat ini sudah nggak benar nih gitu loh. Nah itu timbul itunya tuh how and when gitu. Kok tiba-tiba apa gara-gara vonis dokter itu atau? Selain dari vonis dokter, aku ngeliat teman-teman yang sesama aku yang maksudnya kita sering nongkrong bareng untuk menghabiskan pakai itu. Dulu fine-fine aja, maksudnya di era sebelum itu senang-senang aja gitu loh dengan minum atau kita itu tetap senang, susah senang itu tetap happy, wah yang penting happy kita. Tapi begitu era sendiri dia kan bikin jadi orang jadi pengennya sendiri dalam dunianya sendiri dan tidak kebersamaan gitu loh. Dan terus yang lebih ininya lagi
jadi kayak apa sih, kleptomania. Bisa, jadi, ya. Iya kan, terus jadi tindakan-tindakan yang Ya, kriminal. kriminal lah gitu lah, nggak bagus lah gitu. Terutama persahabatan tuh juga jadi kayak apa sih, musuh-musuhan nih. Lo punya barang tapi kok lo nggak bagi ke gue, padahal gue juga lagi sakau nih, gue pengen kayak gitu loh kan jadi nggak sehat pertemanan kalau menurut aku gitu loh. Pada saat itu aku bilang, ih kok jadi kayak gini nih, wah udah dah, aku menarik diri sembari menarik diri, dan ya untung dokter juga vonis gitu juga, aku menarik diri dari teman-teman itu, ya aku pengen bersih lagi gitu loh. Kehilangan teman dong era itu. Aku teman tetap aku jaga, tapi aku yang mundur, keluar dari circle-nya. tapi aku tetap kadang-kadang aku datang nanti ini nah, tapi walaupun mereka pakai aku nggak gitu loh. Aku berusaha untuk itu. Memang susah. Nah, gitu. Karena pada saat itu ada orang bilang untuk berhenti dari narkoba itu terutama si ada sugesti. Iya. Bikin nikmat banget kita berada di ini pada waktu itu ya. Gitu. Iya. Cuma aku lebih senang nikmatnya itu kita bareng-bareng gitu loh, bersama gitu, bukannya sendiri gitu. Nah itu ya, ini salah buat aku gitu loh. Wah, thank you loh udah ceritain. Aku shock karena aku di kafe bawain lagu Nurani. Itu aku 98 sampai 99 aku di kafe itu. Itu udah ada lagu itu kan. Ya itu kebawain lagu itu. Nggak menyangka Mas, ternyata menceritakan pertobatan. Wah, ini cerita yang mahal. Terus akhirnya Om Baks menikah umur tahun berapa? Aku menikah tahun 2004. 2000 ya 2000. Sudah ngelewati, sudah clean dari situ ya. Istri tahu berarti background? Tahu. Jangan-jangan pas nonton ini, loh kok nggak bilang sama saya Pak? Habis nonton podcastnya baru tahu ya? Tahu. Jadi setelah punya anak makin jaga diri berarti ya? Anak ada berapa Om Baks? Ada dua. Ada dua. Mereka yang paling tua umur? Yang paling tua baru kuliah. Di Semarang. Di Semarang. Yang kedua? Yang kedua di sini di Jakarta di SMK dia. Yang kedua anak itu ketika itu mereka pernah tinggal, mereka diajak, yang pertama terutama itu diajak ke Bali juga atau dari Jakarta langsung Semarang? Enggak. Berempat kita pas yang pertama lulus SD, dia SMP-nya di Bali. Sementara yang adiknya dia kelas 4 SD. Kalau nggak salah mau kelas 5 atau kelas 4, aku lupa, itu pokoknya dia di Bali lah, sudah di Bali. Ngomongnya sama mereka gimana? Kalau sama istri kan ya pasti udah lebih dalam ya. Kalau sama anak kan lebih kayak yang saya alami adalah semacam setengah perintah lah. Kan dia nggak bisa menolak kan. Mau nggak mau harus ikut ya. Ada konflik ini dan itulah yang sudah kita clearkan. Kita berempat duduk ngomongin perasaan, beres, udah kita pindah. Nah kalau yang di Om Baks gimana? Apa mereka ada perlawanan atau? Ada perlawanannya setelah kita tinggal di Bali. Gitu. Dari sisi apa itu dia nggak setujunya? Sifatnya atau sikapnya yang tadinya gimana kan ketahuan gitu. Ya akhirnya ya kita ajak ngobrol lah dia. Gitu. Kita ajak ngobrol, ya dia buka, aku dan ibunya menjelaskan, dia juga menjelaskan apa yang dia nggak mau, kenapa gini. Ya kita jelaskan kondisi pada saat itu seperti apa dan keputusan untuk tinggal di Bali itu bukan karena kemauan kita aja, tapi buat kebaikan mereka juga gitu. Oh, yang mereka belum bisa lihat saat itu ya? Iya, gitu. Tapi karena mikirin mereka juga. Iya, karena mikirin mereka juga. Yang apa sih? Jakarta semakin tindak kekerasannya makin tinggi. Betul, gitu, setuju. Ya kan? Itu anak-anak yang masih kecil-kecil, maksudnya yang seumuran mereka sudah berbuat kriminal atau segala macam, yang kita takut mereka ke arah itu juga gitu loh. Oh, itu Om Baks lihat sendiri tuh ya kriminalitas di sekitar rumah atau gimana tuh, jangan-jangan? Ya tawuran dan segala macam. Oh iya, tawurannya ya. Aku nggak mau lah gitu. Ternyata cukup kebapaan. Walaupun lagunya ngomongin maling kurap. Tapi akhirnya mereka sekarang sudah bisa adjust dengan keadaan ini. Mereka bisa terima, alhamdulillah mereka bisa terima.
Ya yang penting kan sekarang sudah kita kasih modal ini loh, gimana harus bersikap sama orang, berlaku seperti apa, ya kita kasih yang positif lah gitu loh, sikap-sikap. Kalau manajemen NTNL-nya sendiri gimana, Eno dan Coki terhadap vokalisnya, basis vokalisnya beda pulau nih? Pada awalnya mungkin agak kaget juga Kaget. ya, cuman aku jelasin, aku kan bisa balik ke Jakarta gini, dan akhirnya ya mereka ya alhamdulillah ngerti juga. Ngerti ya? Walaupun tetap ada konsekuensi biaya, Iya. konsekuensi waktu, fleksibilitasnya juga nggak seperti dulu Iya. gitu ya. Tapi mungkin karena bandnya udah dewasa kali ya. Mungkin juga. Ya kan? Coba kalau band baru-baru kayaknya nggak bisa gitu. Nggak bisa, harus 90% kayaknya effort kita. Anak-anak kan bakal gede nih. Kepikiran nggak untuk kembali, nggak tahu apa istilahnya, kembali ke Jakarta atau Kayak lagunya Kus Plus gitu. Kalau Ke Jakarta. kagak balik. Kalau kepikiran sih ada, mungkin untuk kerjaan. saja? Untuk tinggal Untuk tinggal belum tahu, aku belum tahu ya. Tapi di sini nyaman di Bali. Sejauh ini sih aku nyaman aja. Nyaman ya. Gitu loh. Ya kita mau kemana juga ya? Coba deh dipikir deh. Kalau nggak Bali mau kemana coba? Aku kalau nggak Bali, aku belum tahu deh kemana. Iya kan? Bingung kan? Bandung coba Bandung. Bandung sama aja. Oke juga, tapi Oke. macet juga kan. Nah, Dan Surabaya enggak lah, enggak mungkin lah. Surabaya panas. Panas. Mana coba? Jogja. Jogja Atau mungkin. Solo gitu Ya kan? Yang kalem-kalem ya. Jogja atau Solo. Masuk akal. Kalau Jogja kan saya anytime. Kalau aku bukan case lagi kalau Jogja. Saya bisa anytime ke Jogja. Kalau Ombak mana ke Sumatera nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin Kejauhan juga. dari industri. Ya kan? Makanya susah. Pilihnya. Ya emang kita besar di Pulau Jawa, jadi Iya, Bogor mungkin. Bogor mungkin ya. Bogor ya. Ya, Bogor juga masih deket. Iya, dari Jakarta juga kan. Gitu. Oh ya, kembali ke lagu tadi. Royalti kemana gimana itu? Ombaks ada yang ingin disampaikan nggak sih? Apa sih kalau dari POV Ombaks mengenai khusus mengenai royalti ini yang ya apapun itulah. Ya, kalau aku berpikirnya sekarang, mungkin dulu master itu dipegang oleh label ya. Yang mana label itu sudah dapat keuntungan banyak dari artis yang Dia kontrak. ya kan. Label tanpa artis nggak akan ada artinya. Iya. Begitu juga dengan artis tanpa label nggak akan ada artinya. Jadi kita ini sama-sama bergantung, sama-sama dua-duanya saling menguntungkan, gitu kan. Sudah cukup label itu mendapat porsinya. Gimana kalau si label itu membagi royaltinya atau oke deh, ini udah cukup, sekarang kita bagi 50-50 aja deh. Di Sebagai apresiasi partner. lebih. Iya. Sebagai partner sekarang, setara. Iya, setara gitu Iya. ya kan. Kan keuntungan udah ada. Iya, Walaupun bukan dari artis itu, Iya. tapi artis yang lain kan ada. Iya. Jadi kita semua sama rata gitu loh. Oh, itu ya. Keresahannya itu ya. Nah, kalau aku sih udah adil aja deh gitu loh. Terus buat yang di teman-teman yang ribut itu ya udah adilin aja lah gimana. Kalau yang ya bisa bayar ya silakan ya kan. Tapi kalau yang nggak bisa bayar kayak ada pengamen segala macam kan ya jangan diiniin juga kasihan juga, atau yang ngamen di kafe-kafe itu kan juga kasihan juga, mereka kan butuh Betul. ini pencarian juga gitu loh. Iya. Memang kesulitan kalau masalah yang royalti pencipta lagu itu, kesulitannya tuh memang ini bagaimana kita seadil-adilnya menggunakan parameter apa sehingga yang dikerjakan ini adil gitu. Misalkan kayak pengamen tuh ya udah parameternya kan gini. Kalau konteksnya adalah semua penyanyi harus misalkan ya ini tidak untuk memancing keributan. Karena semua kan teman nongkrong juga. Iya. Kalau konteksnya adalah penyanyi harus bayar, misalkan, ya kan pengamen juga penyanyi. Iya, Nah, betul. tapi terus penyanyi yang seperti apa? Ngitungnya gimana? Yang pendapatannya 1 juta atau pendapatannya 10 juta per apa? Terus tempatnya seperti apa? Itu parameter itu sangat kompleks, harus dibuat kan, susah memang. Iya. Jadi memang susah untuk mencari Iya, betul. titik itu. Tapi kalau menurut saya ada benar juga Om Baks bilang, kalau bisa bagi-bagi aja, itu juga benar. Benar dalam artian kita ikut memikirkan siapa tahu
penciptanya susah. Kita Iya, nggak benar. tahu kan. Iya, Sementara kita makan daging di sana belum tentu makan. Iya, Nah, seandainya ada pembicaraan yang tepat antara pencipta dengan penyanyinya, pembicaraan yang enak ya, yang nggak pakai marah-marah, Iya. jadi kok itu. Benar. Nggak perlu undang-undang bahkan. benar Ya nggak kan? perlu, tinggal ngomong Tinggal aja. ngomong aja. Kalau gua butuh, gua ngomong gua butuh. Kalau lu ada lebih, lu kasih gitu kan. Masalah ngomong. Nah kadang-kadang Dan jujur ya. Dan jujur. Jujur gitu loh. jujur betul. Nah kadang-kadang itunya tuh suka skip tuh. Yang satu nggak berani minta, yang satu juga takut kalau ngasih ntar gue dikira menghina. Kan? Karena itu terjadi. Saya bisa ngomong karena terjadi di Jikustik dan Pongki. Saya tidak minta, tapi mereka memberikan apresiasi dan itu dibahas secara gamblang. Saya juga tegaskan saya tidak minta, tapi kalau dikasih berarti rezeki anak saya. Iya, benar. Nah, itu tidak masa ia ditolak ya kan? Iya, Orang benar. teman sendiri mau ngasih Iya, kok gitu. Dan akhirnya hubungan kami juga baik gitu. Jadi kita mau bikin apapun nggak ada. Ya, hal-hal seperti itu kan. Iya, Ya harusnya bukan hal yang jadi yang besar. iya jadi gimana, besar. Tapi ya benar-benar Ombak ada maksud itu. Amin. Yang di Enggak loh, ini ide aja. oh gini, kalau kita yang beride itu kalau kita ini semua musisi yang beride itu valid karena kita di industrinya. Tapi kalau netizen yang nggak ngerti, cuman sekedar bela sini bela sana itu nggak usah didengerin. Ya kan dia kan tidak berada di industri Iya, itu. di situ. Kalau kita kan tahu duit kita dari mana, gimana, ruwetnya, mampatnya di mana gitu ya. Kalau dari lagu-lagu, Ombak merasa bisa hidup dari lagu nggak? Atau tetap dari tampil atau gimana? Kalau aku sih tampil sih. Tetap ya? Tetap Duitnya tampil. tetap dari perform ya? Perform sih. Dari lagu belum terlihat? Dari lagu ada yang terlihat karena ada beberapa lagu dari NTRL atau netral yang dipakai untuk TV. Oh, iya. Gitu kan, untuk ya Terutama Garuda di Dadaku itu? Ya, Garuda di Dadaku. Ya untuk Theme song, film ya. kan, untuk TV misalnya apa mau pakai lagunya gitu. Ya Cinta Gila juga dipakai. Cinta Gila ya. Sama apa itu yang apa? Dika tadi lagumu yang kau bilang? Oh, Pertempuran Hati. Pertempuran Hati, Walah itu juga kadang-kadang ada gitu. Kalau dari Ombak yang Ombak iniin analisa sendiri itu lagu apa yang duitnya paling banyak? Yang pasti Garuda sih. Garuda. Dari berbagai sumber itu ya. Dan pasti dibawain masuk list dalam kondisi apapun. Kadang-kadang kita boring sendiri sih bawa lagu itu. Ini lucu nih. Tapi sama sih kayak ini gimana? Tapi ya gimana? Jadi kadang-kadang kalau kita kepengen bawain, ya kita bawain. Tapi kalau memang tidak ada ini, ya kita nggak bawain gitu. Kita ganti dengan yang lain. Gitu. Emang bisa tidak membawakan Garuda di Dadaku? Kan itu kayak dorongan publik itu. Bawain harus kan? Enggak. Tapi selama ini sih Lolos. ya, kita sih lolos aja sih. Itu kan kayak Guns N' Roses We Shall Torment juga, Mas. Iya sih, ya. Cuman ya selama berjalan ya gitu aja. Kadang-kadang kita bosan. bawain, kadang-kadang enggak. Udah ganti aja, iya deh lah ganti. Saking bosannya tuh ya. Kadang-kadang. Walaupun masyarakat menunggu itu pasti. Iya. Kecuali kalau nanti mereka minta, kayak encore gitu lah. Iya, encore. Kasihlah. Encore-nya biasanya apa kalau bukan Garuda di Dadaku? Kalau bukan Garuda di Dadaku. Lagu terakhir apa lagu terakhir? Tergantung sih. Apa Kalau biasanya? Garuda di Dadaku, Sakit Jiwa. Sakit jiwa. Ya. Lagunya sakit semua. Ganti-ganti nggak sih encore apa banyak pilihan? Kalau netral kayaknya banyak pilihan ya. Banyak pilihan, jadi ya Kalau aku udah enggak. terserah aja udah. Kalau nggak itu gitu lagi. Oh bisa gitu ya. Karena temponya up ya. Iya. Gampang ya. Ya untungnya kita ini main mau kita lah. Lebih kayak gitu sih di NTRL atau netral ini. Ya Iya, udah gue yang nentuin, gue yang punya lagu udah terserah aja lah. Mau bawain lagu apa. Ini aku udah ya kita udah nulis ini nanti ini. Sebelum menaik kita lihat lagi gini. Udahlah ini kita coret ini ganti ini naik ini terus ini. Seenak itu aja. Bahkan beliau pernah diminta manggung cuma untuk satu lagu Garuda di Dadaku ya. Kemarin. Itu menunjukkan rezekinya besar itu. Alhamdulillah. Kalau di album ini siapa yang bikin lagu siapa nih?
Semua ini kayak bulan gitu siapa yang bikin? Itu bareng-bareng. Bareng-bareng semua. Rata-rata bareng-bareng. Rata-rata Kalau- bareng-bareng. Kalau notasi dan lirik kebanyakan aku. Kalau Nurani Nurani sama juga kita. sendiri. Semuanya bareng-bareng. Oh, semua ikut bikin. Oke. Berarti banyak kolaboratif ya sifatnya ya. Ya, lebih banyak ngejam lah. Lebih banyak ngejam ya. Oke. Kembali ke album solo yang vinyl tadi, Bagus dan Nardana. Kenapa judulnya Bagus dan Nardana? Kayak statement aja atau? Tadinya aku mau kasih namain nama anakku buat, cuman aku pikir apakah mereka mau, ya udah bapaknya aja deh, nama bapaknya aja deh. Oh gitu. Itu ada lagu yang apa ini? Ada flute-nya tuh, nyanyian rindu apa ya? Ada flute-nya. Ingat nggak? Yang lagu yang ada flute-nya di terakhir. Lagu kedua kalau nggak salah. Ketiga apa kedua ya? Pertama kan instrumental tuh. Terus ada nyanyian rindu dari aku setel nih. Kenapa tiba-tiba? Yang keroncong atau keroncong? keroncong. Senandung Rindu. Senandung Rindu. Iya. Senandung Rindu. Itu tadinya lagunya Bossa Nova. Oh, tadinya ada aransemen lain. Modelnya Bossa Nova. Cuman setelah aku dan Denny berpikir, aku bilang ke Denny, Den kayaknya ini kalau hanya Bossa Nova aja kurang kurang greget gitu lagunya. Kayaknya harus kita gabungin dengan apa gitu musiknya. Terus aku mikir, kita gimana kalau kita masukin digabung dengan keroncong, dengan musik keroncong. Terus Denny setuju dan aku tanya kan sama Denny, Den ada ini nggak pemain keroncong gitu yang dia kenal gitu Di Bali? Di Bali. Dan kebetulan jadi omnya Denny itu memang pemain keroncong. Pemain keroncong di Bali kan langka ya sebenarnya. Ya, Agak itu kadang dia. ada juga pertanyaannya. nih. Main keroncong dan tantenya sendiri nyanyi keroncong. Almarhum Mbak Upi Sita itu. Nah, akhirnya diisilah yang main cakcuknya omnya Denny, terus yang nyanyinya tantenya Denny. Itu tiba-tiba keroncong gitu. agak belok banget ya. Aku ngerasa gini, Bossa Nova itu kan beatnya tuh nah yang mendekati ke situ kan keroncong kan juga musik dari Portugis kan. Portugis ya. Kalau kita mix gitu kan jadi sesuatu yang baru gitu loh. Aku ngerasa ini hampir sama lah ininya, beatnya dan ininya gitu. Aku gabungin aja ini gitu. Tapi ya memang harus dibedain ya, kalau enggak ya apa serunya ya projectnya ya. Kalau dungdang gitu lagi. Gitu aja ya nggak jadi sesuatu yang baru gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya Ombak sini stok banyak ya, stok lagu ya. Lumayan lah. Masih ada yang belum direkam nih berarti? Masih. Pernah itu nggak berapa ratus? 100 pasti ada lebih. Nanti aja kamu lihat di handphoneku. Oh iya, yang belum tergarap itu? Ada yang sudah, ada yang belum. Gila. Dan lirik juga ada. Ya nggak lirik sih, sebenarnya lebih ke puisi, atau kadang-kadang aku tulis gitu. Buku keren tuh mas. Istrinya nanti dah. Nggak tahu gimana caranya, tapi kalau lempar-lempar ide sih kayaknya itu karena image rockernya sama puisinya itu kan kontras tuh, tapi justru itu keren. Tapi di ya nggak tahu lah formatnya gimana. Tapi soalnya lirikmu memang Eden sih. Ombak, thank you ya. Sama-sama. Ceritanya yang Nurani tadi Sama-sama. itu menyentuh nuraniku. Gak nyangka ternyata itu cerita pertobatan kalau kata kita. Gila di era itu. Ombak, terima kasih kehadirannya. Ceritanya mahal sekali. Karyanya juga Anda bisa cek. Ini saya nggak bisa terangin satu-satu karena memang udah banyak banget. Yang dia inget aja berapa tuh? 18 tadi. 14. Soalnya memang angle-angle-nya Ombak sini memang angle-angle ajaib. Itu dia. Bangga loh saya kenal sama Ombak. Orang saya waktu SMA bawain Walah sama Pelangi karena gampang. Karena gampang chordnya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Sofi Nabi Talks. Dapat salam juga dari Sofi, istriku. Iya. Salam buat Sofi. Ya, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Terima kasih. Ya.